Di video kali ini saya akan share 6 emosi untuk jualan online dan yuk kita mulai sekarang juga. Manusia membeli karena emosi, ya, bukan logika. Ya. Istri Anda suka dengan baju yang lucu menurut emosi, kan? Emosi adalah energi yang memotivasi seseorang untuk bertindak, ya. Menurut Psychology Today, ya, emosi ini sangat mempengaruhi keputusan seseorang membeli sesuatu, ya. Bahkan nggak hanya mempengaruhi saja, ya, tapi pada banyak kasus, ya, itu menjadi penentu keputusan membeli. Jadi pada saat otak dipindai menggunakan fMRI, ya, terlihat bahwa konsumen itu mengevaluasi brand, ya, berdasarkan emosi mereka, ya, bukan berdasarkan logika. Jadi kita menyukai atau nggak menyukai sebuah produk itu, ya, membeli atau mengabaikannya, ya berdasarkan apa yang kita rasakan, ya. Nah, menariknya perasaan ini terjadi di level bawah sadar manusia. Jadi dengan memanfaatkan sisi emosi ini, ya, dengan baik untuk jualan online, ya, itu akan membuat Anda mampu menggerakkan konsumen untuk segera membeli. Nah, apa aja sih 6 emosi yang bisa Anda gunakan untuk jualan online ini? 1. Gengsi. Lihatlah orang-orang di sekeliling Anda, ya, berapa banyak dari mereka yang membeli sesuatu hanya karena gengsi. Berapa banyak orang yang membeli sesuatu karena ingin terlihat sukses. Lihat aja fenomena kalau jelang Lebaran, ya, gimana kalau pemudik itu sebelum pulang kampung, ya, rata-rata beli HP baru, ya. Nah, ini karena apa? Karena gengsi. Ya, kita beli produk, ya, itu dengan tujuan mengesankan orang lain, ya. Nah, itu kenapa orang mau beli Prada, Louis Vuitton, ya kan, Ferrari, Harley Davidson, ya, terus merek-merek mewah lainnya lah. Nah, mereka ini membeli gengsi, ya, jadi bukan fungsinya. Kalaupun, ya, bukan karena gengsi atau ingin mengesankan orang lain, ya, orang membeli karena perasaan bangga, ya, spesial, unik, dan berbeda. 2. Cinta atau sayang. Sekarang lihat mainan yang Anda beli untuk anak-anak Anda nih. Nah, apa sih yang mendorong Anda untuk membelinya? Ya tentu rasa sayang kepada mereka, kan, bukan? Nggak mungkin Anda yang mainan. Nah, rasa sayang atau cinta itu adalah salah satu emosi, ya, yang mendorong orang untuk membeli sesuatu. Kadang, ya, bukan rasa sayang yang nggak dimunculkan secara langsung, ya. Perasaan yang dimunculkan itu bisa saja rasa bersalah, ya, misalnya kita nggak membelikan sesuatu untuk anak-anak yang kita sayangi. Nah, pernah nggak sih baca iklan kayak gini? Miris, demi menghangatkan diri, 2 anak Gaza ini tidur di dalam kulkas bekas. Mereka menutup pintunya rapat agar bekunya udara tidak menusuk tulang mereka. Nah, iklan ini, ya, membangkitkan perasaan bersalah, ya, kalau kita nggak melakukan kontribusi. Rasa bersalah itu adalah emosi yang sangat kuat, ya. Sebuah rasa, ya, yang membuat orang itu mau menjauhi sesuatu. Nah, organisasi non-profit itu, ya, seringkali berhasil memperoleh donasi karena mereka berhasil memicu perasaan bersalah dari donaturnya, ya, kalau mereka nggak mau menyisihkan sebagian dananya. Ya, mereka menuliskan tentang orang-orang yang mengalami musibah, anak-anak yang kelaparan, dan berbagai hal lainnya yang membuat yang melihat tuh merasa bersalah. Nah, maka Anda lalu mau berdonasi, kan, untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut. Perasaan bersalah itu muncul dari melakukan sesuatu yang melanggar standar mereka sendiri, ya, atau dari gagal melakukan tindakan yang nggak pantas. Perasaan bersalah ini, ya, bisa dihilangkan dengan tindakan yang mengkompensasikan rasa bersalah ini. 3. Penasaran. Iklan yang mampu menimbulkan rasa penasaran itu akan memicu target untuk membeli. Biasanya emosi ini cocok, ya, untuk penjualan produk baru. Bikin orang penasaran, ya, dengan produk baru tersebut, ya, terus mereka itu akan penasaran untuk mencobanya. 4. Ingin sama.
sebagian besar dari kita itu ingin diterima oleh komunitas di mana kita berada, ya. Kita memiliki keinginan untuk menjadi sama dan diterima. Ya, semua itu demi kebutuhan untuk terhubung, berkomunikasi, ya, merasa dekat, dicintai ya, atau mencintai orang lain gitu loh, ya. Nah, nggak banyak orang ingin hidup sendiri dan merasa kesepian, ya. Kebanyakan orang itu pengen berkumpul dengan orang lain. Nah, pembelian itu sering terjadi ya agar mereka merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. Nah, itu kenapa sebagian kopinya iklan itu ya menggunakan kalimat jadilah bagian dari keluarga besar. Tujuan iklan ini untuk memunculkan perasaan memiliki. Kita ingin sama ya dengan mereka supaya diterima ya. Perasaan ini itu menimbulkan rasa aman. Ya nggak heran ya banyak orang membeli sesuatu ya karena ingin sama dengan komunitasnya. Ada juga orang yang membeli sesuatu ya karena ingin sama dengan idolanya atau pujaannya. Maka banyak iklan ya yang memanfaatkan artis ya. Karena artis ini akan menarik followernya. Bukankah para follower itu memiliki kecenderungan ingin sama dengan idolanya kan? 5. Rasa takut. Asuransi ya itu adalah salah satu produk yang memanfaatkan perasaan ini dari calon nasabah. Mereka itu menggunakan iklan seperti jangan sampai kehilangan segalanya hanya karena Anda tidak memiliki asuransi untuk menakut-nakuti calon nasabahnya. Ya memang setiap orang itu memiliki rasa takut ya, takut gagal, takut bangkrut, takut rugi, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan dan sebagainya, banyak lah ya. Nah, dengan mengingatkan rasa takut ini dan menunjukkan kepada calon konsumen Anda ya bagaimana menghilangkannya ya, tentu Anda akan menjual lebih banyak. Jelaskan aja ancaman yang akan mengintai mereka ya, resikonya. Ya, juga konsekuensi yang bisa dihindari ya dengan membeli produk Anda. Nah, ini alasan ya kenapa banyak penjual itu menggunakan prinsip scarcity ya seperti hanya untuk hari ini, stok terbatas ya atau sebelum jam 8 malam. Ini membuat prospek ya calon pembeli yang tadinya menahan diri untuk nggak membeli ya menjadi termotivasi untuk segera membeli. Nah, rasa takut ini pula yang memicu orang untuk membeli dari orang yang mereka percaya. Ya, konsumen tuh nggak pengen ketipu ya. Jadi mereka itu pengen membeli dari orang yang terpercaya. Ya, mereka juga ingin membeli produk yang terpercaya. Kepercayaan adalah emosi penting yang membuat orang itu percaya diri bertransaksi atau membeli dari Anda. Cara termudah mendapatkan kepercayaan ya dengan menceritakan kebenaran dan menghargai janji ya. Termasuk di dalamnya nanti itu Anda nggak melakukan over promotion ya yang terlalu bombastis ya, yang justru membuat calon konsumen ragu. Jangan pernah menjanjikan hal-hal yang nggak bisa Anda penuhi ya. Ini penting terutama kalau Anda mencari hubungan jangka panjang dengan konsumen. 6. Persaingan. Nah, emosi yang satu ini ya berkaitan dengan takut kalah. Misal iklan ini, jangan sampai kompetitor Anda mendahului ya. Akan memunculkan emosi untuk bersaing nih. Nah, inilah mengapa beberapa iklan itu mendorong calon konsumen untuk menjadi orang yang pertama. Sebagian besar orang menyukai persaingan ya, meski nggak banyak. Nah, keinginan bersaing ini dapat Anda manfaatkan ya dengan menunjukkan produk Anda yang bisa membuat mereka lebih baik dari orang-orang sekitarnya. Nah, keinginan bersaing ini ya bisa Anda manfaatkan dengan menunjukkan gimana produk Anda ini bisa membuat mereka itu lebih baik dari orang-orang sekitarnya ya, yaitu untuk menjadi yang pertama. Nah, setelah Anda tahu 6 emosi ini ya, maka jangan jual produk, tapi jual emosinya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya.
Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.